Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Vidya, dan di sebelah sana ada teman saya Clara dan juga Dava. Pada hari ini kami berkesempatan mewawancarai Umi Sohaibah selaku pengajar Majelis Taklim kaum ibu. Gimana Umi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah, semoga Umi selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Umi ini kan yang kita tahu, kegiatan Umi ini mengajar Majelis Taklim kaum ibu. Adakah kegiatan sehari-hari Umi yang lain selain mengajar Majelis Taklim kaum ibu? Alhamdulillah Allah rezekikan kepada saya nikmat yang luar biasa. Tugas saya sampai dengan saat ini selain saya menjadi ibu rumah tangga, saya belajar mengamalkan ilmu yang saya punya. Selain dari menjadi ibu rumah tangga dan mengajar di Majelis Taklim kaum ibu, saya pun diberikan kesempatan dan Allah rezekikan untuk bisa mengantar dan membimbing jamaah haji dan umroh. Alhamdulillah. Mungkin Kak, karena ini gimana ya, maksudnya kan karena lagi corona ya, berarti sempat tertunda gitu kegiatan untuk membimbing jamaah haji dan umrohnya ya berarti. Oh ya, pasti 2 tahun ini karena pandemik, maka secara otomatis perjalanan ibadah haji dan umroh kan memang di stop oleh pemerintah, tidak diaktifkan. Walaupun saat-saat sekarang ini sudah ada izin untuk keberangkatan ibadah umroh, namun pertimbangan dan persyaratan itu sangat memberatkan jamaah umroh, sehingga perjalanan tersebut belum kami laksanakan kembali. Jadi itu informasi sedikit ya tentang perjalanan haji dan umroh. Insya Allah mudah-mudahan doakan dan mohon doanya untuk kita semua sebagai umat Islam. Mudah-mudahan jamaah haji tahun 2022 semoga Allah izinkan untuk mereka dapat melaksanakan kewajiban menunaikan dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dan perjalanan ibadah umroh pun semoga Allah rezekikan untuk dapat berjalan kembali sebagaimana biasanya tanpa banyak persyaratan yang menyulitkan jamaah untuk menjadi tamunya Allah dan tamunya Rasulullah. Semoga keadaan juga cepat membaik. Amin. Itulah harapan kita semua umat Islam. Keadaan lebih baik dan Allah jaga kita semua dari hal-hal yang tidak kita harapkan, dan Allah mudahkan kita dalam mencari urusan dunia dan akhirat. Amin. Nah, sebelum Umi mulai mengajar seperti sekarang ini, di mana Umi mulai belajar mendalami ilmu agama? Apakah dulu Umi pernah pondok pesantren atau di sebuah madrasah? Ya, dari kecil saya dikenalkan dan ditanamkan oleh kedua orang tua saya. SD itu saya sekolahnya 2, jadi pagi itu sekolah dasar umum dan siangnya itu saya sekolah madrasah ibtidaiyah. Lulus dari madrasah ibtidaiyah, saya melanjutkan ke pondok pesantren An-Nurul Kasyaf Yaping yang berlokasi di Tambun, Bekasi. Itu selama 3 tahun saya di sana. Lalu saya lanjutkan kembali ke pondok pesantren Raudhatul Thalibin yang berada di Desa Babakan, Ciwaringin, Cirebon, sampai saya lulus SMA. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan kuliah di Perguruan Tinggi Universitas Islam Jakarta, itu S1-nya di situ, dan saya lanjutkan kembali dengan S2-nya sampai dengan tuntas, alhamdulillah. Itu kegiatan dulu sebelum saya dakwah. Pembekalan saya sudah ditanamkan oleh orang tua saya seperti itu. Namun nasibu minallah, saya nggak tahu kalau saya tuh harus seperti ini perjalanan hidup saya. Harus memulai berdakwah. Mulai berdakwahnya saya itu, umi saya dulu setiap kali, kan beliau dan ayah saya yang merintis perjalanan bimbingan ibadah haji dan umroh. Setiap kali beliau melaksanakan perjalanan haji, Majelis Taklim tidak diliburkan. Saat itu saya masih kuliah, jadi sayalah yang membadalkan pulang kuliah, ataupun kebetulan kuliah saya waktu itu sudah mendekati semester akhir, jadi sudah tidak setiap hari atau tidak aktif ya. Jadi kegiatan jamaah Majelis Taklim
saya yang mengisi dikala orang tua saya melaksanakan perjalanan ibadah haji ataupun umroh. Itu awal mulanya saya bergabung dengan Majelis Taklim Kaum Ibu. Seperti itu. Tadi Umi menjelaskan membimbing jamaah haji. Nama travelnya itu apa? Oh iya, travel yang kita kembangkan saat ini adalah bimbingan haji Ummahatul Huda. Ya, kami mengikuti di bawah naungan Kemenak. Dan perjalanan bimbingan ibadah haji dan umroh di Ummahatul Huda dibimbing sejak atau berdiri sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang ini. Jadi walaupun orang tua kami, khususnya umi kami sudah tiada, pelaksanaan perjalanan ibadah haji dan umroh, bimbingan tersebut masih tetap kami laksanakan. Jadi kamilah anak-anaknya yang melanjutkan perjuangan orang tua kami. Baik. Selanjutnya, Umi juga mengajar di sebuah majelis taklim. Apa nama majelis taklim itu? Oh iya, majelis taklim yang utama kami bina adalah Majelis Taklim Kaum Ibu Ummahatul Huda. Selain dari di Ummahatul Huda, banyak beberapa majelis taklim yang saya atau dipercayakan saya untuk membinanya. Di antaranya majelis taklim Rodotul Ummahat, itu yang berlokasi di daerah Lubang Buaya. Dan rata-rata majelis taklim binaan saya itu berlokasi di daerah Lubang Buaya. Jadi ada juga daerah Pinang Ranti dekat dengan Tamrin Square, itu majelis taklim As-Saadah. Atau di daerah Rawabinong itu majelis taklim Khairun Nisa yang berlokasi di perumahan Taman Mini Indonesia Indah. Ada juga di daerah Rawabinong lagi, Setu, itu daerah Keramat 2, Keramat 3. Saya ngajar juga di situ. Dan juga di Majelis Taklim wilayah Taman Mini. Jadi kurang lebih hampir 23 Majelis Taklim saya dipercayakan untuk membina. Alhamdulillah, mudah-mudahan doakan saya istiqomah dalam menjalankan dakwah di masyarakat. Mohon doanya aja. Selanjutnya, sejak kapan sih majelis taklim kaum ibu itu berdiri? Majelis Taklim Ummahatul Huda itu berdiri sejak tahun 1973. Dan bagaimana sejarahnya majelis taklim? Sejarah berdirinya Majelis Taklim Ummahatul Huda yang pertama itu didirikan oleh Al-Mukarramah Umina Ustadzah Hajah Irhamnah almarhumah. Semoga Allah maafkan kesalahannya, Allah terima amal ibadah beliau, dan Allah jadikan kuburnya bagikan taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tahun pertama mendirikan Majelis Taklim Ummahatul Huda, itu awalnya dari 1, 5, sampai 10 ibu-ibu yang ingin bisa membaca Al-Quran. Pada saat itu metode yang diterapkan oleh Umi Irhamnah adalah metode huruf hijaiyah, bukan ikro. Belum ada zaman dulu tuh ikro. Jadi hijaiyah, alif-alifan. Diajarkan dari alif sampai mereka belajar juz amma, sampai mereka berkembang ke Al-Quran. Lalu dikembangkan lagi dengan pelajaran-pelajaran fikihnya, tauhidnya, tajwidnya, dan pelajaran hadis serta tafsir Qur'annya. Sampai berjalannya dengan waktu, alhamdulillah, yang sedianya hanya 1, 5, 10 orang, alhamdulillah jumlah murid beliau sampai sekarang ratusan. Dan dari murid-murid yang dibina, dididik beliau almarhumah Umi Hajah Irhamnah, sekarang beliau pun sudah menjadi guru lagi. Alhamdulillah, barakallah, mudah-mudahan itu menjadi ladang ibadah almarhumah yang sudah berpulang ke rahmatullah. Seiring berjalannya waktu, pada saat ini pun Majelis Taklim Ummahatul Huda masih tetap aktif. Kalau rutinnya adalah seminggu 2 kali. Ya, pada hari Senin pagi dan hari Kamis pagi. Selebihnya saya jadwal di mana-mana, di majelis taklim yang sudah saya bina. Di majelis taklim Ummahatul Huda itu kegiatannya apa aja, Ibu? Oh iya, di majelis taklim Ummahatul Huda kegiatannya adalah selain belajar ilmu agama, kami pun belajar
menyantuni. Ada santunan yatim piatu, wisata religi, selain daripada ibadah haji dan umroh, wisata religi, ziarah ke makam para wali pun kami laksanakan. Bakti sosial pun kalau memang ada momen yang diperlukan kami akan adakan. Itu salah satu dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim Kaum Ibu Ummahatul Huda. Adapun kalau keseharian kegiatan kami yang sudah terjadwal hari Senin dan Kamis itu kami ada materi pelajaran yang sudah terjadwal dengan guru, dengan dibina oleh beberapa guru. Ya, seperti hari Senin pertama itu dibina oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi. Beliau mengajarkan kitab Sulam Taufik. Senin ketiganya diajarkan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Samin. Itu materi pelajarannya adalah kitab Hidayatus Salikin. Sedangkan hari Senin kedua dan keempat itu kitab Nasoihul Ibad yang ngajar saya sendiri. Untuk hari Kamis pertama dan keempat itu kitab Nuruz Zolam yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Zaini, dan hari Kamis keduanya itu pelajaran yang disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustadzah Haja Mardiah Qadir. Itu kegiatan kami ya untuk sementara ini. Seperti itu aja. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Dilanjutkan dari pertanyaan dari saya. Kan Umi ini sebagai pengajar dan juga pendakwah, apa sih suka dan duka dari Umi sebagai pengajar ataupun pendakwah? Suka duka dalam perjalanan orang hidup dan berjuang itu pasti ada ya. Mahasiswa juga ada suka dukanya. Ibu rumah tangga juga banyak suka dukanya. Berdakwah, bergabung dengan kaum ibu di masyarakat juga banyak suka dan dukanya. Sukanya itu adalah kalau kita sudah melaksanakan suatu aktivitas didasari dengan keikhlasan, jadi hati itu rasanya bahagia, senang gitu ya. Sukanya itu kita banyak termotivasi untuk terus meningkatkan kebaikan. Karena ilmu yang kita ajarkan itu nasihat buat kita sendiri dan alhamdulillah bisa kita bagi buat orang lain. Sukanya adalah banyak hal yang bikin menyemangati kita, membuat kita semangat untuk kembali beribadah kepada Allah, dan ilmu kita pun akan semakin bertambah. Karena begitu kita akan mengajar ke ibu-ibu, pasti kita malamnya itu kan mutolaah dulu. Secara otomatis hal-hal baru ada yang dulu nggak kita tahu, begitu kita baca kitab kita akan tahu. Ataupun yang pelajaran dulu terlupakan, begitu kita buka kitab maka akan muncul kembali dan kita ingat kembali. Itu sukanya. Dan selebihnya kalau dukanya itu adalah terkadang di mana usia saya kan mungkin untuk mengajar ibu-ibu tergolong masih muda ya. Dukanya adalah dikala hal-hal yang saya sampaikan terkadang masih banyak ibu-ibu yang belum mengena dengan pelajaran yang saya sampaikan, tapi ibu-ibunya masih nyeleneh. Kadang yang saya sampaikan belum tepat sasaran. Mungkin kalau saya introspeksinya, apakah penyampaian saya kurang tepat sasaran, atau penyampaian saya masih kurang pas, atau bagaimana tuh terkadang masih saya rasakan. Terutama pelajaran yang saya sampaikan itu adalah yang berhubungan dengan hal-hal yang di atas usia saya. Ya, kayak banyak hal. Sehingga kadang ada juga ibu-ibu yang menganggap gurunya masih muda. Kita yang diajarin udah tua-tua. Ya, ada juga yang udah mendengar, ada juga yang sudah sangat mendengar pelajaran yang saya sampaikan. Tapi itulah hal sedikit. Namun yang saya rasakan kenyataannya banyakan sukanya. Keberkahan Allah pun Allah limpahkan dengan keikhlasan yang kita laksanakan bergabung dengan masyarakat. Karena kalau dakwah itu kan kita mohon maaf ya, secara finansial kita nggak diakui sama pemerintah kan, nggak ada jasa dari pemerintah. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah takut dengan hal itu. Keberkahan sudah Allah janjikan pasti akan diberikan selagi kita masih mau berusaha. Itu aja. Sebagai pertanyaan penutup dan terakhir, mungkin
Umi bisa memberi nasihat kepada kami selaku generasi muda yang akan meneruskan estafet sebagai pendakwah ataupun sebagai pengajar. Wahai adik-adikku semua, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan pada saat ini ada manfaatnya. Mumpung Allah masih berikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Iringi dalam belajarmu, dalam kuliahmu itu dengan keikhlasan karena Allah. Dan niatkan apa yang kamu laksanakan pada hari-hari ini di kampusmu, di tempat kamu kuliah. Niat untuk mencari keridhaan Allah dengan menuntut ilmu agama. Karena kalau di masa muda kesempatan yang emas ini kamu sia-siakan dengan begitu saja, hanya kuliah dengan bergaya-gaya dari rumah, keren, berangkat ke kampus, dari kampus pulang lagi tanpa mengambil kesempatan yang terbaik dengan belajar santai, tidak serius, hanya sekedar berangkat dari rumah, pulang nanti dapat lulus dapat gelar, kayaknya kurang manfaat, mubazir banget. Alangkah baiknya belajar dengan sebaik-baiknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, tingkatkan kualitas ibadah. Mudah-mudahan dengan hal tersebut, awali dengan niat lillah, insya Allah nanti selanjutnya Allah yang akan memberkahi kehidupan kita semuanya. Yang perlu digarisbawahi adalah niatkan sekolahmu, kuliahmu karena Allah, untuk menuntut ilmu karena Allah, serta mencari ridha Allah. Insya Allah Allah bahagiakan hidup dunia kita Amin. di dunia dan di akhirat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai wawancara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Umi Suhaibah yang telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sama-sama, terima kasih juga. Mudah-mudahan banyak hal yang dapat kita rasakan dengan hasil silaturahmi kita pada hari ini. Buat adik-adik, sukses selalu dalam kuliahnya. Semoga di kedepannya bisa menggantikan para dai dan daiyah untuk menyampaikan ilmu agama di masyarakat di kemudian hari. Insya Allah barakallah untuk semuanya. Sukses selalu. Semoga cita-citanya Allah kabulkan. Amin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.